Surat Ela Imran adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Menempati urutan ketiga setelah surat Al-Baqarah dan terdiri dari 200 ayat. Membaca surat ini memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Namun, apakah teman-teman tahu mengapa surat ini dinamakan Ela Imran? Siapakah sebenarnya Imran? Dan mengapa namanya diabadikan dalam Al-Quran? Di video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai keluarga Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat berita Islami yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ela Imran, jika diterjemahkan, Al atau Elai berarti keluarga atau pengikut. Seperti dalam istilah Ahlus Sunnah, yang berarti pengikut sunnah. Ketika digabungkan, Ela Imran merujuk pada keluarga Imran. Lalu, siapakah Imran? Para ulama memiliki dua pendapat berbeda mengenai siapa keluarga Imran itu. Pendapat pertama menyatakan bahwa keluarga Imran adalah keluarga Nabi Musa alaihi salam. Karena Musa adalah putra Imran, dan Imran adalah ayahnya Nabi Musa. Pendapat kedua menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Ela Imran adalah ayah dari Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran, setelah Allah menceritakan tentang keluarga Imran, kisahnya dilanjutkan dengan cerita mengenai Maryam dan Nabi Isa. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas Ela Imran dari sudut pandang keluarganya Nabi Isa. Kisah ini terdapat dalam surat ketiga Al-Quran. Sebagian besar isi Al-Quran menceritakan sejarah, dan sejarah yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sejarah yang benar, karena Al-Quran bersumber langsung dari Allah, sang pemilik sejarah. Ada beberapa peristiwa sejarah yang tidak dapat dituliskan oleh manusia, namun di dalam Al-Quran, kisah-kisah tersebut ada dan terjaga. Contohnya, siapa yang bisa menuliskan sejarah penciptaan Nabi Adam jika bukan Allah yang menciptakannya? Meskipun keluarga Imran bukan seorang nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Imran memiliki seorang istri bernama Hena, yang berasal dari keluarga berilmu. Ayah Hena bernama Fakut, dan dia memiliki saudara yang dikenal sebagai seorang ahli ilmu. Suatu hari, saat Hena berteduh di bawah pohon, dia melihat seekor burung sedang memberi makan anak-anaknya. Pemandangan tersebut membangkitkan keinginan dalam hati Hena untuk memiliki anak lagi. Dia berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Allah mengabulkan doanya, dan Hena pun hamil. Selama kehamilannya, Hena bernazar bahwa jika anaknya lahir, dia akan mengabdikan anak tersebut di Baitul Maqdis sebagai pelayan atau alim ulama. Namun, ketika anak tersebut lahir, ternyata ia adalah seorang perempuan. Sebelum kelahiran anaknya, Allah telah menakdirkan bahwa suaminya, Imran, meninggal dunia. Hena pun berdoa kepada Allah setelah melahirkan anak perempuannya, seraya berkata bahwa anak laki-laki dan perempuan tidaklah sama dalam pengabdian di Baitul Maqdis. Meskipun begitu, Allah tetap memberkahi anak perempuan tersebut dan menjadikannya sebagai anak yang istimewa. Anak tersebut adalah Maryam, yang sejak kecil telah ditakdirkan oleh Allah sebagai wanita yang suci dan selalu dijaga dari segala godaan serta gangguan. Setelah Maryam lahir, banyak orang alim di Baitul Maqdis yang ingin merawatnya, termasuk Nabi Zakaria, yang merupakan pamannya. Untuk memutuskan siapa yang akan merawat Maryam, diadakanlah undian, dan Allah menakdirkan Nabi Zakaria sebagai pemenang undian tersebut. Sejak saat itu, Nabi Zakaria merawat Maryam hingga dewasa. Maryam tumbuh dalam pengabdian dan ibadah kepada Allah. Hidupnya dihabiskan di mihrab, tempat ia beribadah dengan khusyuk. Salah satu karamah yang dimiliki oleh Maryam adalah setiap kali ia berdoa meminta makanan, Allah langsung memberikannya, bahkan makanan yang tidak sesuai dengan musim. Maryam tumbuh menjadi wanita yang sholihah, hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Namun, suatu ketika saat Maryam berada di tempat yang sepi, malaikat Jibril datang dalam wujud manusia yang tampan untuk menyampaikan kabar bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi Nabi Isa. Meskipun Maryam tidak pernah menikah, atas izin Allah, ia pun hamil. Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa, yang akan menjadi nabi terakhir dari Bani Israel. Kisah ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi dengan izinnya. Insya Allah, di lain waktu,
kita akan membahas lebih mendalam tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah adalah kehilafan saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.